Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri ini. Kali ini berjudul tentang tetangga biadab, bapakku dibuat lumpuh. Dari judulnya saja sudah membuat penasaran ya teman-teman. Nah, daripada kalian penasaran bagaimana ceritanya, nggak usah pakai lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Namun sebelum itu, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe ya teman-teman. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Dan dengan itu juga kalian mendukung channel ini menjadi channel yang lebih baik. Tulisan kali ini ataupun cerita kali ini ditulis oleh Manafila, yang nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, tetangga biadab, bapakku dibuat lumpuh. Mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Kali ini ada sebuah kisah tentang santet. Cerita ini datang dari salah satu narasumber, sebut saja namanya Mas Hasan. Nama sudah disamarkan ya teman-teman. Hasan ini menceritakan tentang bagaimana si bapaknya yang sebut saja namanya Pak Muklis, yang berselisih paham dengan tetangganya, sebut saja di sini namanya Pak Harjo. Awal permasalahannya adalah tentang lahan yang berada di samping kanan rumahnya Hasan. Saat itu di sebelah rumahnya Hasan ditempati oleh seseorang yang terbilang orang kaya karena baru mendapatkan harta warisan, dan pemilik itu yang tidak lain adalah Pak Harjo itu sendiri. Memang sudah sedari dulu sering berselisih paham. Pak Harjo dikenal oleh warga dengan sifat sombongnya, apalagi setelah Pak Harjo mendapatkan harta warisan dari kedua orang tuanya. Beliau berkeinginan untuk merenovasi rumahnya agar lebih luas lagi. Padahal rumahnya itu sudah terbilang luas, tapi Pak Harjo yang memang karakternya itu keras kepala dan sombong, dia ingin dianggap orang terkaya di desanya dengan merenovasi rumah besar-besaran. Saat itu Pak Harjo sempat meminta izin dengan Pak Muklis untuk membeli lahan yang dimiliki olehnya. "Pak, lahannya sampean yang sebelah kanan rumah itu kan kosong, gimana kalau saya beli?" "Aduh, maaf Pak, lahan itu nantinya buat anak-anak. Barangkali mereka mau bangun rumah di situ, ya biar dekat sama bapak ibunya." "Pak, lahan itu kan masih kebun Pak. Lagian anak-anaknya sampean juga usianya kan masih pada muda-muda." "Ah iya Pak, saya tahu. Nah terus gimana nih? Kan saya mau merenovasi rumah. Rumah itu mau saya hancurkan, mau saya perlebar. Lahan itu jual saja sih Pak, sama saya Pak." "Pak, ya maaf, kebun itu kan satu-satunya yang dimiliki oleh saya Pak. Yang rencananya kan buat anak-anak saya nanti. Jadi mohon maaf ya Pak, saya tidak bisa menjualnya." "Ya sekali lagi saya minta maaf, kebun itu bagaimanapun juga saya tidak akan menjualnya kepada siapapun. Bukan karena saya tidak butuh uang Pak, tapi ini untuk masa depan anak saya," lanjut Pak Muklis. "Ini saya bayar 2 kali lipat loh Pak." "Ya bukannya saya menolak Pak Harjo. Lah terus sampean itu maunya gimana? Rumah saya itu kan butuh dilebarkan, sementara lahan yang kosong itu miliknya sampean. Kalau yang di sebelahnya lagi kan sudah ada rumah. Dan daripada jadi kebun kosong buat sarang nyamuk, ya buat pembuangan sampah, baunya itu juga sampai ke rumah kan. Jadi mending saya beli saja Pak buat bangun rumah saya. Kan enak kita jadi tetanggaan. Sekali lagi maaf Pak, saya minta maaf, pokoknya saya nggak bisa jual lahan itu." Karena mendapat penolakan, Pak Harjo pun akhirnya pamitan. "Ya sudah Pak Muklis, kalau memang sampean tidak mau ngejual, ya sudahlah, saya jadi tunda untuk robohkan rumah ini. Saya coba pikir-pikir lagi deh, dan nanti barangkali sampean butuh uang kabari saya ya Pak." "Ya kalaupun saya butuh, kayaknya saya ndak bakal ngejual lahan itu Pak. Udah nanti juga bakal butuh kok suatu saat. Saya tunggu ya Pak. Lah renovasinya gimana Pak?" "Ya tertunda dulu, soalnya kan tanggung Pak. Rumah itu kan segitu sempit Pak buat parkir mobil, ya mana muat. Ya pokoknya saya tunggu saja, kalau sampean udah butuh. Saya permisi dulu Pak." Semenjak obrolan tentang lahan itu, Pak Harjo sering mengatakan kepada Pak Muklis maupun kepada Hasan
Jika nanti butuh uang, jual aja lahan itu ke saya. Pasti kalian akan butuh uang. Nah, beberapa bulan setelahnya, sesuatu terjadi dengan Pak Muklis. Pak Muklis tiba-tiba sering mengalami kesemutan di bagian kakinya. Waktu itu Hasan hanya mengira sakit biasa saja karena capek kerja atau mungkin karena terlalu sering duduk. Kesemutan itu awal-awalnya tidak terlalu dirasakan, tapi seiring berjalannya waktu, kesemutannya pun semakin menjadi-jadi. Hampir seluruh badannya rasanya sakit semua. Untuk sakit kaki yang sebelah kanan sempat diperiksakan juga ke klinik. Namun hasil medis mengatakan kalau Pak Muklis terkena asam urat. Beberapa minggu mengonsumsi obat yang diberikan dokter, tapi sama sekali tidak ada perubahan. Kakinya terus-menerus kesemutan, bahkan semakin terasa dan juga menjalar ke bagian paha. Rasanya itu panas, perih, dan seperti ada yang berjalan di dalam kakinya. Dalam kurun waktu 1 bulan, Pak Muklis sempat dibawa ke dokter, dan sama halnya dengan pemeriksaan pertama. Tapi rasa sakit itu semakin menjalar ke perut, dan di bagian lutut ke bawah sudah tidak bisa digerakkan. Jari-jari kakinya itu terasa kaku, bahkan Pak Muklis sempat mengeluh. Kenapa San? Kakinya bapak kok tidak bisa digerakkan seperti ini? Dan perut bapak sakit banget kayak ditusuk-tusuk. Saat itu Hasan sempat tidak percaya. Maksudnya gimana sih pak? Kaki bapak kaku banget San. Nih lihat, enggak bisa digerakkan sama sekali, kaki kanannya diam saja. Coba bapak angkat kakinya. Tidak bisa San. Yang kaki kiri yang bisa, tapi kanan ini kok nggak bisa ya? Loh, yang benar pak. Masa bapak bohong sih? Badan bapak juga aneh rasanya, sakit semua. Panas, perih, campur aduk. Ya sudah, kita periksa saja yuk pak. Saat itu Pak Muklis periksa lagi ke dokter yang berbeda lagi. Saat itu dokter mengatakan kalau ada penyumbatan darah yang membengkak yang menyebabkan kakinya tidak bisa digerakkan, dan Pak Muklis juga dikatakan stroke ringan. Dokter pun menyarankan agar Pak Muklis menjalani terapi. Saat itu pun Hasan mengiyakan apa yang disarankan oleh dokter. Beberapa minggu di terapi, tapi tidak ada perubahan, dan terapi ini tentu saja biayanya itu kan sangat banyak. Kaki yang seharusnya membaik justru sakitnya kian menjalar ke bagian atas. Di bagian lututnya, itu ya sudah benar-benar mati rasa. Hasan waktu itu benar-benar bingung. 2 bulan lamanya Pak Muklis sakit-sakitan, kakinya sudah separuh mati rasa. Selang 2 bulan keadaan Pak Muklis bukannya membaik, justru semakin parah. Bahkan pengobatan dengan cara tradisional sudah dilakukan seperti pijat dan minum jamu. Pergi ke tukang pijat sudah beberapa kali, tapi pada kenyataannya dalam kurun waktu 2 minggu bolak-balik sana sini itu ya hasilnya tetap saja mati rasa, bahkan kaki kirinya juga ikut-ikutan kaku. Selang 3 bulan usaha yang dilakukan Hasan dan juga keluarganya untuk mengobati Pak Muklis belum ada hasil. Mereka sudah membawa Pak Muklis ke berbagai tempat pengobatan sampai sebagian kaki kirinya itu sudah mati rasa. Nah, di sini Pak Harjo yang sebagai tetangganya sempat menjenguk bersama istrinya. Pak Muklis, cepat sembuh ya Pak. Ini saya ada sedikit rezeki buat ngeringanin Pak Muklis pergi berobat. Iya Pak, makasih Pak Harjo. Oh iya Pak, dengar-dengar Pak Muklis katanya butuh biaya lebih untuk perawatan ya? Ya kalau masalah biaya memang kami benar-benar sudah habis. 3 bulan ini saya sudah usaha sana sini tapi tidak kunjung sembuh Pak. Ya memang dibilang sudah habis Pak, tapi untungnya ada kakak saya yang bantu. Kalau tanpa dia mungkin saya benar-benar sudah kewalahan. Ya terus gimana Pak Muklis, apa saya bantu pakai uang saya? Tapi jaminannya lahan itu gimana? Perkataan yang dilontarkan Pak Harjo sempat dipikirkan. Kalau saya boleh pinjam, saya pinjam dulu, nanti kalau misalkan saya sudah ada uang tak kembalikan Pak. Iya Pak, syukur-syukur bisa sembuh dengan cepat. Kita kan tetangga Pak, jadi harus saling tolong-menolong. Saya sama istri saya memang sudah nyiapin uang Pak, ini ada 30 juta untuk Bapak. Banyak sekali Pak. Ya enggak apa-apa, mumpung saya dapat rezeki lebih. Jadi ini uang terima saja ya Pak, buat berobat Bapak, biar Bapak cepat sembuh.
Dan saat itu juga Pak Muklis menerima uang 30 juta dari Pak Harjo karena memang saat itu Pak Muklis sangat butuh uang untuk biaya perawatannya, biaya terapi, dan juga lain sebagainya. Kondisi Pak Muklis, dua kakinya sudah lumpuh. Banyak tetangga yang menyarankan agar Pak Muklis dibawa ke rumah sakit yang bagus agar penanganannya lebih baik lagi. Tapi memang secara biaya lebih mahal, tapi biasanya orang-orang yang kena stroke ringan itu diterapi, diobati, dirawat di rumah sakit pasti akan ada perubahan, walaupun sedikit namun berbeda dengan Pak Muklis. Coba kamu bawa bapakmu ke rumah sakit di kota. Tetangga saya sendiri waktu stroke ringan dibawa ke sana. Seminggu setelahnya alhamdulillah sekarang dia bisa aktivitas seperti biasanya. Setelah mendapatkan saran dari Pak D-nya Hasan, saran itu pun diterima, tapi mengingat alamat rumah sakit tersebut itu sangat jauh dan butuh kendaraan. Nah, waktu itu Hasan teringat Pak Harjo yang sudah meminjamkan uang 30 juta. Hasan berharap Pak Harjo mau mengantarnya ke rumah sakit yang ada di luar kota. Saat itu pun Hasan langsung ke rumah Pak Harjo. Pak D saya mau minta tolong sama Pak Harjo, barangkali dia mau mengantar Bapak ke rumah sakit. Ya sudah, sana minta tolong saja sama Pak Harjo, minta tolong yang baik-baik ya. Iya Pak. Hasan pun kemudian pamitan dan langsung menemui Pak Harjo. Kebetulan Pak Harjo ada di teras sedang mengobrol dengan istrinya. Saat itu Hasan langsung ngomong dengan Pak Harjo. Pak, saya kesini mau minta tolong sama Pak Harjo. Bisa enggak Pak bantu bapak saya? Bantu apa? Antar ke rumah sakit yang ada di luar kota Pak. Rumah sakit itu mahal loh. Ya itu saran dari Pak D saya, katanya di sana lebih baik Pak. Ya udah, saya ganti baju dulu ya. Kamu tungguin aja di rumah. Iya Pak, saya permisi. Saat itu Hasan balik ke rumah dan tidak berselang lama Pak Harjo dengan mobilnya sudah terparkir di depan rumahnya Hasan. Hasan, bapaknya dan ibunya termasuk adiknya ikut mengantar. Nah, saat mereka sudah masuk ke dalam mobil menuju ke rumah sakit, di sepanjang perjalanan Hasan diajak untuk ngobrol sama Pak Harjo terkait dengan biaya rumah sakit yang mahal itu. Kalau uangnya nggak cukup bagaimana? Nanti kalau misalkan seminggu sembuh, mungkin uangnya masih ada. Singkat ceritanya, sampai di rumah sakit itu Pak Muklis pun langsung masuk ke ruangan perawatan. Di rumah sakit itu memang ada dokter spesialis yang khusus menangani orang-orang yang mengalami stroke ringan seperti itu. Setelah masuk ke ruang perawatan, Hasan diminta untuk datang ke bagian administrasi. Nah, saat sampai di sana, dijelaskan tentang biaya perawatannya. Hasan menyetujui dengan jumlah biaya yang tidak sedikit untuk satu malamnya. 1 hari 2 hari Hasan nunggu bersama ibunya juga adiknya. Kurang lebihnya sampai 5 hari mereka berada di rumah sakit. Hasan berharap bapaknya bisa sembuh, tapi apa yang diharapkan Hasan sama sekali tidak terjadi. Justru kondisi Pak Muklis semakin parah. Penyakit stroke-nya semakin menjalar ke seluruh tubuh. Pak Muklis benar-benar sudah tidak bisa bergerak sama sekali. Dokter yang merawat pun sempat menghubungi Hasan dan ibunya untuk menghadap dokter tersebut. Dokter itu sempat mengatakan, "Mas, Ibu, saya yang menangani pasien seperti bapaknya jenengan ini. Ya terus terang saya tidak mampu, karena yang saya lihat dari sesuai prosedur kesehatan, kaki bapaknya sampean itu sudah lumpuh sebagian tubuh. Dari perut ke bawah itu sudah tidak berfungsi, jadi tidak bisa digerakkan dan ada yang menyumbat, bahkan kalau misalkan jenengan ikhlas, itu harus diamputasi. Tapi ini tergantung persetujuan dari kalian sebagai pihak keluarga. Makanya saya sampaikan apa adanya saja." Waktu itu Hasan sempat bingung karena selama 5 hari saja biayanya sudah sangat besar. Pinjaman dari Pak Harjo saja itu hanya tinggal sedikit. Hasan benar-benar bingung harus bagaimana. Apakah harus dioperasi atau tetap menerima kenyataan bapaknya lumpuh? Itu pilihan yang sulit. Tapi saat Hasan dan ibunya bermusyawarah, bapak mau nggak operasi agar kakinya bapak bisa sembuh normal kembali. Kalau memang kenyataannya harus dioperasi, bapak tidak mau karena bapak sadar betul operasi itu biayanya tidak sedikit.
Bapak dirawat di sini saja biayanya sudah hampir 25 jutaan. Nah terus biaya operasi mau kemana? Terus utangnya ke Pak Harjo gimana? Cara melunasinya itu gimana loh? Bapak terima apa adanya kayak gini, Bapak ikhlas. Tapi saya minta tolong sama kamu, San. Kamu harus melunasi utang-utang Bapak termasuk pinjaman ke Pak Harjo. Bapak udah pasrah seperti ini, lanjut Pak Muklis. Saat itu Hasan dan juga adiknya nangis ketika ia melihat kenyataan bahwa bapaknya pasrah tidak mau dioperasi, tidak mau membebani siapapun. Saat itu pilihan yang sulit bagi Hasan. Ia harus membawa bapaknya kembali ke tempat tinggalnya di kampung. Setelah 5 hari dirawat di rumah sakit dengan biaya yang sangat banyak, keluarga berharap ada perubahan. Para warga pun berbondong-bondong menjenguk Pak Muklis. Sebenarnya gimana, San? Bapak kamu tidak ada perubahan sama sekali ya? Iya, sama sekali tidak ada perubahan. Bahkan bapak semakin parah karena sarafnya ada yang terputus. Kata dokter itu harus segera dioperasi, tapi bapak nggak mau. Bapak sudah benar-benar pasrah. Beliau terima kenyataan kalau memang ini ujian dari Allah SWT jika harus lumpuh seperti itu. Tapi saya bingung, saya harus mengembalikan uang 30 juta dari Pak Harjo itu ya. Bagaimana sementara tabungan saya itu cuma 20 juta untuk menikah beberapa bulan lagi, Pak? Apa aku harus mengambil tabungan itu untuk diserahkan ke Pak Harjo atau aku pakai uang untuk menikah saja? Di antara warga itu ada salah satu saudaranya yang menyarankan begini. Gini saja Hasan, kamu kan punya tabungan 20 juta kan? Uang kamu itu kembalikan ke Pak Harjo. Nah soal 10 jutanya nanti pakai uang Pak D. Nanti biar Pak D ngomong sama budi kamu. Nah terus biaya nikah gimana? Kamu nikahkan beberapa bulan lagi. Nanti biar sepupu kamu itu yang namanya Ali, dia kan juga punya tabungan, pinjam dulu sama dia. Kamu jangan khawatir, ini semua untuk kebaikan keluarga kamu. Kalau gitu Pak D tak pulang dulu ya. Mau ambil uang nanti kamu serahkan ke Pak Harjo ya. Iya Pak D. Hasan termasuk Pak Muklis dan juga ibunya alhamdulillah mempunyai keluarga yang saling membantu. Tidak berselang lama Pak D bersama Bude datang termasuk Ali anaknya Pak D. Ali menitipkan uang 20 juta sementara budenya ngasih uang 10 juta. Hasan, ini 30 juta, kamu nggak usah ambil tabungan kamu. Biarkan tabungan kamu tetap di bank. Gunakan nanti untuk acara pernikahan kamu ya, beberapa bulan lagi itu. Sekarang juga kamu antarkan uang ini ke Pak Harjo, biar tidak ada sangkut pautnya. Karena saat ini jujur saja Bude punya firasat yang tidak enak sama bapak kamu. Bapak kamu itu pernah cerita sama Bude kalau kebun itu sempat jadi keinginan Pak Harjo. Kemungkinan besar Pak Harjo yang menginginkan kebun itu dengan cara menguras uang kamu untuk biaya sakit bapak kamu yang mengharuskan kebun itu dijual. Tapi ini semua masih dugaan Bude. Tadi dapat cerita dari Pak D katanya bapak kamu itu kan harus dioperasi. Tapi bapak kamu itu kan menolak. Iya Bude. Saran Bude setidaknya kita itu ikhtiar. Yang belum kita datangi itu ke dukun kan? Saran Bude sebaiknya kita ke orang pintar atau praktisi saja. Kita cari tahu barangkali ada sesuatu yang tidak beres dengan sakit yang dialami bapak kamu. Karena selama hampir 3 bulan lebih ini, ya kamu kan usahanya sudah sana sini. Biayanya juga tidak sedikit kan? Sudah kamu selesaikan dulu hutang ini sama Pak Harjo. Kembalikan dulu hutangnya, nanti Bude cerita lagi. Iya Bude. Uang itu pun dibawa sama Hasan diantarkan ke rumahnya Pak Harjo. Pak Harjo, ini uang pinjaman kemarin saya kembalikan Pak. Loh kamu dapat uang ini dari mana? Bukankah yang kemarin sudah buat bayar rumah sakit? Iya Pak Harjo, ini tabungan saya. Bapak saya tidak mau punya hutang sama siapapun itu, jadi ya tabungan saya itu untuk menikah beberapa bulan lagi pun saya ambil semuanya agar saya tidak punya hutang sama Pak Harjo. Jangan, gak usah kembalikan. Buat kamu persiapan nikah aja. Gak usah Pak. Kalaupun nikah saya harus batal ya gak apa-apa Pak. Toh jodoh gak bakal kemana juga Pak. Pak Harjo yang mendengar itu pun mencari alasan agar Hasan tidak membayar hutangnya. Saya sangat berterima kasih sama Pak Harjo. Dengan helaan napas, Hasan, kalau kamu perlu uang lagi datang saja ke saya ya.
Nanti saya bakal bantu kamu. Kalau kamu butuh apapun, datang saja ke sini. Iya Pak Arjo, terima kasih banyak bantuannya, saya permisi ya. Iya silakan. Hasan pun balik menemui budenya dan kemudian melanjutkan kembali cerita dari budenya. Bude, terus gimana? Bapak mau dibawa kemana lagi nih? Sebaiknya bapak kamu itu dibawa ke orang pintar, atau orang yang pintarnya itu yang suruh datang ke sini. Ya karena keadaan bapak kamu kan sudah lumpuh begitu. Ali, kamu punya kenalan ustadz enggak? Kalau saya sih kenalnya guru ngaji di pesantren, Bu. Ya tapi beliau itu kan sering didatangi tamu, Bu, untuk hal-hal yang penyakit aneh juga. Ya sudah Ali, kamu saja sama Hasan datang ke Mbah Kiai. Kamu bilang aja apa adanya, minta tolong untuk bisa datang ke rumah. Ya insya Allah lah, beliau itu pasti mau. Nggak mungkin seorang alim ulama menolak membantu orang lain. Iya Bu. Dan saat itu pun Ali sama Hasan langsung berangkat ke pesantren. Perjalanan yang ditempuh hampir 2 jam dengan menggunakan sepeda motor. Nah saat di tempat tinggalnya Pak Kiai, Hasan sempat ngobrol menjelaskan tentang penyakit yang dialami oleh bapaknya. Pak Kiai pun sempat mengundang salah satu santrinya yang sudah biasa mengantar Pak Kiai. Saat itu juga santrinya diminta mengeluarkan motor yang di dalam rumahnya. Kamu keluarkan motor itu sekarang, antar saya ke rumah Mas Hasan. Jauh ya Pak? Iya lumayan. Ya sudah Pak, monggo. Pak Kiai ikut di belakang kami ya, ujar Ali. Perjalanan yang ditempuh 2 jam lamanya. Setelah sampai di rumahnya Hasan sekitar jam 5 sore, Pak Kiai pun dipersilakan untuk masuk ke dalam. Di ruang tengah Pak Kiai berbincang-bincang sembari melihat keadaan Pak Muklis yang terbaring lumpuh. Saat Pak Kiai menatap Pak Muklis, Hasan merasa tatapannya Pak Kiai ini berbeda, seperti melihat sesuatu. Sebenarnya ada apa Pak Kiai? Sakit yang dialami Bapak itu di bagian kaki, tapi tatapannya Pak Kiai kok itu kemana-mana ya? Tanya Hasan. Dan tidak berselang lama Pak Kiai langsung menemui Pak Muklis. Pak, jenengan namanya siapa? Saya Muklis Pak. Ya sudah, Bapak ikuti apa yang saya baca. Bapak istighfar yang banyak dari lisan dan juga hati ya Pak. Iya Pak Kiai. Pak Kiai pun kemudian membacakan beberapa wasilah doa, fatihah dan sebagainya. Sementara Pak Muklis itu istighfar. Nah setelah beberapa kali wasilah fatihah itu dibacakan sama Pak Kiai, di ruang tamu pun keluarganya Pak Muklis berkumpul. Mereka pun diminta untuk masuk sama Pak Kiai. Sekarang semuanya masuk ke dalam kamar. Loh, ada apa Pak Kiai? Semuanya masuk, tolong bantu Pak Kiai untuk mengaminkan. Semoga Allah mengizinkan doa-doa kita untuk kesembuhan Pak Muklis. Semoga diijabahi. Semua yang berada di dalam ruangan itu memanjatkan doa. Soal sembuh dan tidaknya itu haknya Sang Pencipta, yaitu Allah SWT. Saat semuanya memanjatkan doa, tiba-tiba kakinya Pak Muklis ini bergetar. Padahal selama kurang lebihnya 4 bulan kakinya itu sudah tidak bisa bergerak sama sekali. Tapi saat doa itu dipanjatkan, kaki itu bergetar, bahkan goyangan kaki itu sampai menggetarkan tempat tidur atau ranjang yang ditempati Pak Muklis. Dan getaran itu pun diiringi dengan jeritan kesakitan. Pak Kiai, sakit Pak Kiai, ampun Pak, sakit Pak. Pak Muklis, jenengan ini istighfar, jangan mengeluh sakit atau apapun. Istighfar saja, istighfar minta ampunan sama Sang Pencipta, yaitu Allah SWT. Ini ujian Bapak. Insya Allah siapapun yang bisa melewati ujian ini akan diangkat dan dimuliakan derajatnya, karena Allah tidak akan menguji setiap makhluknya, hambanya yang melebihi kemampuan batas dari orang itu, termasuk jenengan. Sakit apapun, lupakanlah dengan istighfar. Iya Pak Kiai, ujar Pak Muklis sembari menangis meneteskan air mata. Ketika Pak Kiai kembali memanjatkan doa, kaki itu semakin terasa getarannya. Setelah hampir setengah jam Pak Kiai memanjatkan doa sampai terdengar azan maghrib, Pak Kiai pun menghentikan doa tersebut. Saya tak ke masjid dulu ya, habis maghrib saya datang lagi ke sini. Iya Pak Kiai, silakan. Hasan dan seluruh keluarganya ditinggalkan oleh Pak Kiai ke masjid. Nah tidak berselang lama, Hasan melihat kaki bapaknya tuh mulai bergerak.
Hasan pun sempat meminta sama bapaknya, "Pak, tadi saya ngelihat kakinya bapak tuh udah mulai bisa digerakkan. Jari jemarinya coba bapak gerakan kembali." Tapi saat Pak Muklis berusaha menggerakkan kakinya, tiba-tiba kakinya Pak Muklis ini terasa panas. "Hasan, tolong, panas. Kaki bapak panas, tolong." Hasan yang mendengar teriakan itu pun ya langsung panik. "Tahan Pak, sebentar Pak, Pak Kiai sedang sholat di masjid. Panas, panas, tolong." Pak Muklis yang kesakitan sampai akhirnya jatuh pingsan. Mungkin karena sakit yang dirasakan sudah tidak tertahankan lagi. Hasan sudah sangat panik dan saat itu juga Hasan langsung lari ke masjid menemui Pak Kiai. "Pak Kiai, tolong Pak. Bapak saya pingsan Pak Kiai, gimana ini Pak?" Pak Kiai yang mendengar itu sempat terdiam sebentar. "Insya Allah bapakmu itu tidak apa-apa. Masuk dulu, sholat maghrib dulu." Hasan saat itu juga langsung mengambil air wudhu. Selesainya sholat maghrib, dia sempat berzikir seperti biasanya. Setelah zikir, Pak Kiai bersama santrinya termasuk Hasan kembali ke rumah. Saat sampai di rumah, Pak Muklis pun masih belum sadar juga. Pak Kiai masuk sembari meminta tolong kepada Hasan dan juga santrinya. "Tolong angkat bahu bapak kamu untuk didudukan, dan tolong sangga bahunya dan di bagian kaki. Pegang kakinya dan bacakan sholawat." Sementara Pak Kiai berdoa dengan khusyuk. Saat itu kaki yang dibacakan sholawat oleh salah satu santri dari Pak Kiai tiba-tiba bergerak kembali dan gerakannya itu membuat Pak Muklis yang saat itu masih pingsan langsung tersadar sembari menjerit kesakitan. "Tolong pegang tangan dan kakinya Pak Muklis, jangan sampai dia bergerak. Ampun, sakit, ampun." Pak Muklis yang sudah dipeluk erat dengan Pak Kiai yang kembali melanjutkan doanya. Hasan waktu itu belum tahu doa yang dibacakan ini terkait dengan hal-hal sihir. Lantunan doa yang terus-menerus dibaca, tiba-tiba seekor cacing jatuh ke lantai. Nah, saat itu Pak Kiai yang melihat cacing berjatuhan langsung meminta tolong kepada Hasan untuk memegangi pundak atau sanggah lengan Pak Muklis. Pak Muklis coba turunkan kakinya, sudah merasakan dingin apa belum? Dengan perlahan Pak Muklis menurunkan kakinya. Mungkin karena sudah lama tidak menginjak lantai, Pak Muklis pun kaget karena merasakan dinginnya lantai yang kebetulan malam itu hujan. "Coba berdiri Pak, apakah bisa melangkah?" Coba jenengan Pak Muklis langkahkan kaki yang sebelah kanan dulu sembari berucap bismillah. "Alhamdulillah Pak Kiai," ucap Hasan ketika melihat bapaknya bisa berjalan kembali walaupun masih 3 langkah. "Sekarang saya jelaskan semuanya," kata Pak Kiai. "Kalian lihat sendiri apa yang barusan kalian tadi saksikan. Ada seekor cacing yang terjatuh. Cacing itu bukan cacing biasa. Itu cacing kiriman dari seseorang yang sengaja menginginkan agar Pak Muklis ini mengalami sakit. Tapi yang pasti, siapapun orang itu yang sudah membuat ataupun berbuat jahat kepada Pak Muklis, saya harap kalian jangan balas dendam. Yang paling utama, Pak Muklis sekarang sudah lebih baik, tapi ada tapinya. Maaf sedikit saran sama Pak Muklis. Ingat sholatnya ya Pak, baca istighfar terus menerus dalam keadaan apapun dan sering baca sholawat Nabi, karena itu akan menjadi pelindung Bapak dari sesuatu yang tidak bisa dilihat secara nyata. Ya, semoga ini bisa menjadi keberkahan untuk semuanya. Kalau begitu saya permisi karena alhamdulillah semuanya sudah selesai. Sebentar Pak Kiai, ini rasa terima kasih." "Udah, nggak usah, jangan. Saya tidak mau seperti itu. Mendingan buat yang lain, yang lebih memerlukan. Kan lumayan banyak kan. Saya nggak perlu seperti itu. Saya niatnya ke sini, datang ke sini itu atas kehendak hati, atas panggilan dari Allah SWT. Semoga apa yang saya pahami bisa manfaat untuk semuanya. Jadi mohon maaf ya Pak, saya tidak mau menerima apapun dari kalian. Saya permisi ya. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam Pak Kiai. Terima kasih banyak atas bantuannya." Pak Kiai pun kemudian pulang bersama santrinya. Tidak berselang lama Pak Harjo dan juga istrinya itu datang menjenguk keluarganya Hasan, yaitu menemui Pak Muklis. Saat itu Pak Harjo langsung menuju ke kamar di mana Pak Muklis berada. Mereka sempat ngobrol juga dengan Pak Denya Hasan.
menanyakan tentang keadaan Pak Muklis. Ya alhamdulillah sudah baik-baik aja kok. Ya sudah alhamdulillah. Pak maaf ini hanya sekedar bubur ayam. Tadi kebetulan saya lagi keluar terus lihat bubur ayam Pak. Jadi ya saya keinget sama Pak Muklis yang katanya ya sakitnya nggak kunjung sembuh. Makanya saya beliin ini dan semoga cepat sembuh ya Pak. Setelah bubur itu diterima, Pak Harjo pun langsung berpamitan. Ketika Hasan ke dapur dan menuangkan bubur itu ke mangkuk, tapi saat dituangkan ke mangkuk, bubur ayam itu sekilas seperti puluhan cacing yang bergeliat. Astagfirullahaladzim, teriak Hasan yang membuat orang rumah buru-buru mengambilinya. Ada apa San kok teriak-teriak kamu? Bubur ini aneh Bu. Tadi saat dituang ke mangkuk, aku sekilas kok lihat kayak puluhan cacing gitu Bu. Iya bener kamu itu tadi lihat cacing itu. Iya Bude, Pak De beneran, saya masa bohong sih. Sebaiknya jangan disuapin ke bapak kamu. Maaf ya, apa jangan-jangan ini ulah dari Pak Harjo? Sakit yang dimaksud oleh Pak Kiai. Jangan suuzon. Iya ndak nuduh, tapi alangkah baiknya kan kita tanya saja sama Pak Kiai. Apakah benar ini ada hal-hal yang tidak kita pahami? Saran dari Ali itu pun disetujui oleh semuanya. Iya benar juga kamu. Ya sudah, kamu sama Hasan sekarang juga ke rumah Pak Kiai lagi. Iya Bu. Semuanya mengiyakan dan mempersilahkan Ali sama Hasan berangkat ke rumahnya Pak Kiai. Pak Kiai kebetulan sedang ada di teras. Loh, ada apa lagi ini? Pak Kiai, ada yang ingin saya tanyakan. Ya sudah, masuk dulu. Mereka pun duduk di ruang tamu. Jadi begini Pak Kiai, tadi sewaktu saya nuangin bubur ayam ke dalam mangkuk, saya melihat seperti ada cacing yang menggeliat di situ. Dan cacing itu sama persis seperti waktu Bapak sedang didoakan itu. Wah, apa mungkin ada hal-hal yang tidak saya pahami dengan bubur ayam itu Pak Kiai? Dan bubur itu pemberian Pak Harjo. Saat itu juga Pak Kiai langsung melihat sebungkus bubur ayam yang dibawa Hasan dengan mengucapkan bismillah. Astagfirullahaladzim. Benar, sebaiknya kamu ikat kembali bubur itu dan sekarang juga sebaiknya bubur itu kamu bawa pulang dan buang, tapi jangan asal buang. Alirkan saja ke sungai yang besar itu. Maaf Pak Kiai, sebenarnya ada apa Pak Kiai? Ini yang kamu bawa ada kaitannya dengan sosok jin yang menginginkan siapapun yang memakan itu biar lumpuh atau sakit-sakitan. Ya seperti yang dialami oleh bapak kamu itu Hasan. Sebenarnya ini ulah siapa? Dari tetanggamu sendiri yang katanya mau merenovasi rumah dan ingin membeli tanah milik keluargamu itu. Astagfirullahaladzim, jadi masalahnya itu toh. Bapak kamu tidak mau ngejual tanah, namun orang itu terus memaksa. Sampai akhirnya bapak kamu dibuat sakit agar tanah itu dijual. Sebaiknya kamu buang bubur itu secepat mungkin. Tapi ingat, nggak usah ngomong apa-apa, lempar saja. Dan ingat, tidak usah nuduh tetangga kamu atau siapa. Walaupun kamu sudah tahu, semoga siapapun orangnya, semoga dapat hidayah. Semoga dapat petunjuk agar dia menjadi lebih baik. Ya sudah, kalau begitu saya pamitan ya Pak Kiai. Terima kasih atas bantuan Pak Kiai. Mohon maaf udah ganggu Pak Kiai. Ya udah, enggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hasan sama Ali pun bergegas membawa bubur ayam itu untuk dibuang ke sungai, dan saat itu juga Hasan langsung kembali ke rumah. Nah, saat sampai di rumah, keduanya bimbang antara mau cerita atau tidak ke keluarganya tentang semua ini yang ada kaitannya dengan Pak Harjo, yang sudah membuat Pak Muklis itu benar-benar hampir lumpuh total selamanya. Namun setelah dipikir-pikir, Hasan dan Ali memutuskan untuk tidak menceritakan kejadian sebenarnya dengan penyakit yang dialami oleh bapaknya. Nah, semenjak kejadian bubur ayam yang dilarungkan ke sungai, beberapa bulan setelahnya saat menjelang pernikahannya si Hasan, ada sebuah kejadian yang dialami oleh Pak Harjo. Pak Harjo dikabarkan mengalami sebuah musibah yang tidak lain di bagian kakinya terluka akibat kecocok paku sampai infeksi. Yang lebih parahnya lagi, kakinya yang infeksi itu, namun sakitnya menjalar ke seluruh tubuh. Hasan sebagai tetangga tentunya ia menjenguk kakinya Pak Harjo yang sudah terinfeksi pun diamputasi.
Pak Harjo dan juga istrinya itu sempat meminta maaf atas apa yang sudah dilakukan oleh mereka terhadap Pak Muklis waktu itu. Padahal Hasan tidak pernah menuduh ataupun bertanya kepada Pak Harjo. Akan tetapi Pak Harjo sendirilah yang mengungkapkan kalau dirinya yang sudah melakukan itu semua. Saya minta maaf ya Pak, dan mungkin ini adalah karma dari apa yang sudah saya lakukan. Kaki saya harus hilang satu Pak, tapi saya bersyukur karena dengan hilangnya kaki yang satu ini, saya masih ingat akan segala sesuatu itu hanya Allah yang punya kehendaknya. Hasan pun benar-benar tidak habis pikir tentang apa yang terjadi dengan Pak Harjo. Orang yang sangat kaku, orang yang sangat sombong, tapi saat dia mengalami musibah kakinya yang harus diamputasi, beliau sadar dan diberi petunjuk serta hidayah untuk kembali ke jalan yang benar. Dan itulah kisah hidup tentang keluarganya Pak Hasan dan juga tetangganya yang namanya Pak Harjo. Semoga kita bisa mengambil pembelajaran dari kisah ini dan juga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua ya teman-teman, bahwasanya segala sesuatu yang kita mau tidak selamanya bisa didapatkan dengan cara yang mudah. Dan janganlah sesekali melakukan perjanjian dengan jin ataupun iblis, karena bangsa mereka itu tidak akan membantu jika tidak ada timbal baliknya. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa pula untuk tetap terus mendukung channel ini dengan cara yaitu like, komen, dan share, serta subscribe untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar channel ini bisa berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Banyak sekali kan teman-teman pembelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini. Yang baik-baik ya tentunya kita ambil, yang buruk kita buang jauh-jauh, dan jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita semua. Intinya seperti itu ya teman-teman, agar kalian ataupun kita semua menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih sudah menyimak video kali ini, dan sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.